Minggu kedua masa Advent. Bertobatlah, siapkan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Misi SWD Indonesia. Bersama saya Romo Agus Murtike SPD. Semoga Anda beserta keluarga semua dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, dan damai. Hari ini kita memasuki minggu kedua masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian. Siapa yang kita nantikan? Yang jelas kita menantikan Yesus Juru Selamat kita. Bukankah Dia sudah hadir di tengah-tengah kita? Kedatangannya yang kita nantikan hadir dalam bermacam-macam bentuk kehadiran. Yang pertama, kita menyiapkan kedatangannya pada Natal, yakni hari kelahirannya. Kita menantikan kedatangannya dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita menantikan kedatangannya yang tampak dalam kemuliaannya, tentu saja di akhir zaman. Yang ketiga ini, kapan hal itu akan terjadi? Kita tidak tahu kapan. Namun, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus bersiap-siap. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, nah ini dia. Bila kita menantikan seseorang dan orang itu punya arti penting bagi hidup kita, orang itu sangat kita harapkan dan rindukan. Tentu kita akan berusaha mempersiapkan diri menyambut dengan sebaik-baiknya. Pasti ada kegembiraan yang luar biasa. Bahkan barangkali sampai tidak tidur karena kangen, karena ingin bertemu dan berjaga-jaga terus. Nah, minggu kedua ini, minggu masa Advent, diwarnai dengan sukacita kegembiraan. Sukacita yang besar. Karena yang kita nantikan adalah orang yang penting dalam hidup kita. Dialah Yesus penyelamat kita. Amin. Amin. Nah, bacaan-bacaan liturgi minggu kedua ini dengan jelas mengajak kita bergembira menyambut Dia yang akan datang. Yesaya dalam bacaan pertama menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Kedatangan Tuhan adalah sumber kegembiraan yang besar, suatu penghiburan yang besar. Hiburlah, hiburlah bangsaku. Naiklah ke gunung yang paling tinggi. Berteriaklah dengan suara nyaring. Jangan takut, Tuhan datang. Tapi kapan? Dan banyak orang mengatakan Dia datang terlambat, yang membuat para murid sedih. Nah, menjawab persoalan ini Petrus menjawab umat Kristiani yang menganggap Tuhan datang terlambat. Tuhan tidak terlambat. Tuhan membiarkan dirinya. Tuhan tidak menghitung waktu seperti kita manusia. Untuk Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Tentu saja Yesaya mengingatkan Tuhan begitu sabar, bahkan sangat sabar. Dengan kesabaran Tuhan diharapkan kalian bertobat. Nah, melalui tanda-tanda alam, kedatangan Tuhan sepertinya sangat mengerikan. Namun, di balik peristiwa yang mengerikan
ada harapan, yakni langit dan bumi baru, di mana keadilan akan meraja, damai. Karena itu, Petrus mengundang kita, jangan cemas, jangan gelisah, jangan takut. Kita lihat kembali dalam bacaan pertama kepada orang-orang Ibrani. Yesaya menyampaikan bahwa akhir pembuangan di Babylon dan kembali ke Yerusalem sudah dekat. Tuhan sendiri yang akan menuntun kalian pulang ke negeri kalian. Untuk itu harus dipersiapkan jalan. Yesaya mengungkapkannya ibarat Yakub. Seperti Yakub. Sekian lama dia mengabdi pada pamannya Laban. Dia punya banyak ternak, banyak budak yang akan menjadi pekerjanya. Ketika pulang ke tanah terjanji, dia memiliki banyak kekayaan. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika bangsa Israel berangkat ke pembuangan, jumlah mereka sedikit. Ketika Yakub bekerja di pamannya Laban, dia tidak punya banyak kekayaan. Namun ketika pulang ke negeri mereka, jumlah mereka sangat banyak. Demikian juga Yakub ketika sampai di tanah terjanji, kekayaannya luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di balik penindasan, ancaman di tanah asing, ada berkat melimpah karena Tuhan menyertai mereka. Amin. Amin. Nah, apa yang disampaikan Yesaya, Yohanes Pembaptis mengingatkan mereka kembali. Ia adalah suara yang berteriak di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan baginya. Semua jurang ditimbun, diratakan. Namun Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sikap kita kerap kali tidak bereaksi. Ya tentu saja karena dosa-dosa kita. Dan juga kita tidak berdoa, tidak mempersiapkan diri. Yohanes katakan, bertobatlah, biarkan dirimu dibaptis. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berbelas kasih kepada sesama, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Marilah kita bersiap-siap, berjaga-jaga sambil berdoa untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hati gembira. Kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan berdoa dan berbelas kasih bagi sesama. Amin. Salam, saya Romo Agus Inyoman Murtike, SPD. Terima kasih kepada Anda semua. Tuhan memberkati kita. Amin, amin, amin.